Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da wa ba'd. Setiap manusia atau setiap kita pasti ingin kesuksesan atau keberuntungan. Laras tuh, laras ya. Pasti ya. Salah satu contoh misalkan tujuan orang tua kita dahulu ya, menyekolahkan kita, apa tujuannya? Sukses ya. Sok jang cing rajin sakola teh ngarah sukses atau supaya sukses, supaya beruntung, atau nama lainnya supaya mendapatkan kemenangan ya, keberuntungan dan kesuksesan ya. Taib. Nah, demikian juga ya, salah satu lafaz di dalam azan apa, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Mari kita menuju ke kemenangan atau kesuksesan. Nah, tentu sebagai orang beriman ya, maka cara pandang terhadap kesuksesan itu tidak seperti cara pandang orang-orang yang tidak beriman. Ya, kalau orang beriman, cara pandangnya berbeda ya, dengan cara pandang kesuksesan orang-orang yang tidak beriman. Nah, kalau orang yang tidak beriman, mereka hanya ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhirati ghafilun. Ya, mereka hanya mengetahui perkara-perkara yang nampak dari kehidupan dunia. Nah, sedangkan mereka lalai terhadap akhirat. Ya, mereka lalai terhadap akhirat. Ya, maka pencapaian kesuksesan ya, orang-orang yang tidak beriman itu macam-macam. Ada yang puncak kesuksesannya itu yang sedang ramai sekarang, istilah apa? CEO ya. Jadi CEO ya. Jadi SEO ya. Apa SEO? Kalau istilah dulu jadi bos ya. Jadi bos, punya perusahaan, jadi bos, jadi pemilik perusahaan. Itu sukses. Nah, ada yang kesuksesannya misalkan kalau sudah diangkat jadi PNS ya, itu sukses, bangga ya, dan kebanyakan di kita bangga kalau sudah jadi PNS. Kenapa bangga? Boga pensiun ya, jadi ada masa depan ya, ada masa depan. Dan yang dimaksud masa depan tadi pensiun itu ya, padahal setelah itu ada masa depan lagi ya, setelah itu ada masa depan lagi. Karena kalau misalkan yang dianggap masa depan itu pensiun ya, ada juga orang yang kerja ya, pas masa kerjanya habis, masa hidupnya juga habis ya, masa kerjanya habis, masa hidupnya habis ya. Jadi ada yang baru pensiun tidak lama
ya habis juga masa hidupnya, dia mati, dia meninggal gitu kan. Terus hasil pensiunnya kemana? Ya, hasil pensiunnya kemana? Ya jatah dia mah sudah nggak punya, paling jatah istrinya itu juga ada jatah. Sebagian anaknya kan ada batas umur ya, dari pensiun tersebut ada batas umur berapa anak itu dapat pensiun, terutama usia masih usia pendidikan, masih usia butuh biayaan buat pendidikan, paling itu. Dan nilainya berbeda jauh ketika dia masih aktif jadi pegawai. Nah, jadi kalau itu dianggap masa depan, rasa-rasanya terlalu rendah masa depannya gitu kan, terlalu rendah masa depannya ya. Nah, orang yang mungkin pergaulannya di dunia hiburan, berarti puncak kesuksesannya tenar ya, mau jadi artis ya, jadi artis kelas papan atas ya, jadi artis papan atas itu mungkin dianggap kesuksesannya ya, jadi artis papan atas ya. Kalau misalkan pergaulannya di dunia musiknya ya, jadi kesuksesannya itu dia menjadi band terkenal ya, menjadi band terkenal, ada di puncak kesuksesan ya. Semua wajah dan pendengaran tertuju kepada dia. Tapi banyak juga yang sampai kepada puncak itu dia tidak puas, akhirnya dia mengakhiri hidupnya ya. Ada mengakhiri hidupnya. Nah, contohnya siapa? Chester ya, Linkin Park ya. Dia bunuh diri gitu kan, padahal sudah ada di puncak ya. Kalau era 90-an dulu contohnya ya, Kurt Cobain ya, Kurt Cobain ya. Dia bunuh di mana dia sedang ada di puncak ketenaran ya, dia bunuh diri. Ada juga yang mengatakan enggak bunuh diri, dia dibunuh. Itu ada perbedaan pendapat di kalangan yang meneliti itu. Ada yang mengatakan bunuh diri, ada yang mengatakan dibunuh ya. Nah, macam-macam ya, macam-macam. Taib. Nah, tentu pandangan kesuksesan orang beriman tidak seperti itu, karena itu semuanya dunia dan semuanya itu bersifat sementara ya. Karena banyak juga yang dulunya tenar, terkenal, kemudian sekarang itu jadi gelandangan ya. Berarti kan itu di dunia saja itu sifatnya sementara ya. Tentu orang beriman kita mengimani adanya kehidupan setelah mati, dan itu kesuksesan yang abadi itu sebagaimana, atau kesuksesan yang hakiki itu sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran, faman kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Setiap jiwa ya, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian ya, akan merasakan kematian, dan kamu hanya akan dibalas dengan balasan yang sempurna nanti di hari kiamat. Jadi balasan yang sempurna yang tidak pernah dikurangi itu nanti di hari kiamat. Kalau di dunia kita itu hanya sebagian balasan saja ya. Maka kalau kita melaksanakan amalan atau apapun, kalau memang tujuannya dunia, itu hal yang sifatnya sebagian, dan terkadang kita juga tidak mendapatkan sesuai dengan apa yang kita harapkan kalau di dunia kan ya.
Ya, kalau salah satu contoh misalkan dalam kehidupan rumah tangga, kan istri punya harapan hayang diratukeun ku salakina gitu kan. Ya, kenyataannya biasa-biasa wae gitu kan. Ya, kenyataannya biasa-biasa saja. Ya, lamun tarik teuing mikirna kayak kecewa. Ya, hayang ganti salaki. Pekti menang nu kitu deui, enggak ada habisnya gitu kan. Ya. Sama juga suami, dia apa, ekspektasinya misalkan istrinya benar-benar spesial, nurut, wah pokoknya maksimal solehah, maksimal misalkan. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Itu dunia mah kadang-kadang tidak selalu apa yang kita harapkan itu kita dapatkan. Ya, dalam sebuah syair Arab dikatakan, ma kullu yatamannal mar'u yudrikuhu tajrir riyah bima la tashtahis sufun. Ya, tidak setiap apa yang diinginkan oleh seseorang itu dia akan mencapainya, akan mendapatkannya. Karena apa? Angin itu berhembus ke arah yang tidak diinginkan oleh kapal layar. Hanya kapal layar itu mengikuti angin atau angin mengikuti kapal layar? Ya, kapal layar mengikuti angin, seperti itu. Nah, itu dunia. Tapi kalau akhirat itu akan diberikan balasan sempurna. Nah, kemudian famang zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Maka barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia adalah orang yang faiz. Orang yang faiz. Apa faiz? Beruntung, sukses, ya. Jadi ibu ngasih nama anaknya Faiz, harapannya supaya jadi anak yang sukses. Aya nu ngasih namanya hayang sukses pisan, Fawaz. Fawaz, sukses pisan, Fawaz. Nah itu hakikat kesuksesan, diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke surga. Nah, kemudian indikasi kesuksesan di dunianya seperti apa? Ya kan, harus sukses dulu di dunia kalau mau sukses di akhirat. Ya, maka dalam sebuah hadis disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, qad aflaha man aslam. Ya, qad aflaha man aslama. Sungguh telah sukses, telah beruntung, ya, orang yang berislam. Nah, kunci kesuksesan atau indikasi seseorang itu bakalan sukses, pertama ketika dia diberi hidayah Islam. Dan itu merupakan ciri seseorang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, man yuridillahu tidak hadir ayatnya, lupa lagi. Yasrah sadrahu lil Islam. Man yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama. Ya. Barang siapa yang Allah menghendaki hidayah kepadanya, ya Allah menghendaki dia mendapatkan petunjuk atau hidayah, yashrah sadrahu lil Islam. Allah jadikan dadanya lapang menerima Islam. Tapi sebaliknya ketika dia memang dikehendaki untuk tersesat, Allah jadikan hatinya sempit menerima Islam. Jadi dia dalam menerima Islam itu seperti orang yang naik ke langit. Ya. Haraj, dayiq. Ya, sempit dadanya. Ini juga menunjukkan apa? Bahwasanya di atas itu nggak ada oksigen. Ya, di langit itu nggak ada
Oksigen kan betul seperti itu, penelitian mengatakan seperti itu. Ka'annama yas'adu fis sama. Ya, seakan-akan dia naik ke atas langit sehingga menjadi sesak nafasnya. Nah, ya, jadi orang yang memang dikehendaki untuk tersesat, ya dia tidak akan tidak akan senang dengan Islam. Ya, dia alergi dengan ilmu, alergi dengan pengajian, alergi dengan amar ma'ruf nahi mungkar, alergi dengan hal-hal yang berbau kebaikan. Itu ciri orang yang memang picilakaeun di akhirat ketika di dunianya seperti itu. Ya. Nah, maka orang yang Allah berikan taufik menerima Islam, nah itu indikasi dia bakalan sukses. Nah, terus bagaimana? Apakah cukup tasami bil Islam? Apa tasami bil Islam cukup dia menamakan dirinya sebagai seorang muslim, ya, di KTP-na agama Islam, gitu kan? Ya tentu tidak seperti itu. Tapi betul-betul dia Islam zahiran wa batinan. Ya, Islam secara lahir dan batin. Ya, artinya dia betul-betul menjalankan apa yang menjadi keislaman itu sendiri. Ya, mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah, ya, beribadah hanya kepada Allah. Dalam beribadah kepada Allah mengikuti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beriltizam. Ya, beriltizam itu artinya apa? Berpegang teguh kepada nilai-nilai keislaman. Ya, berpegang teguh kepada nilai-nilai keislaman dimanapun dia berada. Ya, di masjid, di tempat bermain, di tempat kerja, ya, dimanapun dia memegang prinsip-prinsip keislaman. Tampak pada dirinya amalan-amalan keislaman. Yang paling nampak ya sholat. Ya, kalau sholat, kemudian kalau perempuan misalkan yang paling nampak ya dia konsisten dalam menutup aurat, di samping menjalankan ibadah-ibadah yang wajib lainnya. Nah, jadi dalam Islam tidak mengenal adanya sekuler. Jadi sekuler itu menganggap agama itu cukup di masjid saja, itu ranah privasi. Kalau di luar masjid bebas. Ya. Nah, ini tidak seperti itu. Nah, karena Islam itu membutuhkan adanya inqiyad, keterikatan dengan aturan Islam itu sendiri. Makanya definisinya al-istislamu lillahi bitauhid, ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertauhid, ya, wal inqiyadu lahu bi ta'ah, tunduk patuh dengan ketaatan, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari syirik, dari kemusyrikan dan para pelakunya. Nah, itu Islam. Itu Islam. Maka terbukti dari amalan sehari-hari. Nah, adapun misalkan orang yang ngaku Islam anti dengan hal-hal yang berbau Islamnya, berarti dia belum muslim. Ya, walaupun dia mungkin mengamalkan sebagian amalan-amalan Islam, tapi dia sebetulnya anti atau sebetulnya dia benci dengan hal tersebut. Itu yang disebut dengan nifak, itu yang disebut dengan munafik. Ya, ngaku muslim misalkan diajak untuk berpegang kepada hukum Allah, alergi misalkan nggak mau, nah ini berarti belum. Ya, makanya dikatakan qad aflaha man aslam. Nah, sungguh beruntung orang yang berislam. Ya. Makanya wasiat Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada orang-orang beriman ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, wahai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa.
Ya, hakikat takwa menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Itu definisi ringkasnya itu. Dengan mengharap pahala dan takut akan dosa. Itu definisi takwa. Ya. Dan penjelasan ulama dalam mendefinisikan takwa bermacam-macam, tapi intinya pada hal tersebut. Contoh misalkan penafsiran Ali bin Abi Thalib tentang takwa. Ya, al-khaufu bil jalil, takwa adalah takut kepada Allah yang Maha Agung Al-Jalil. Ya, wal amalu bitanzil, mengamalkan tanzil, mengamalkan apa? Kitab yang diturunkan oleh Allah. Ya, termasuk sunnah. Ya, berarti kan ini adanya amal. Wal isti'dad liyaumir rahil, dan bersiaga atau bersiap-siap liyaumir rahil, untuk menggapai masa depan, hari kita pindah alam. Ti alam dunia menuju alam akhirat. Eta mah bisa iraha wae. Ya, eta mah bisa kapan saja, dan tidak dikonfirmasi dulu, tidak seperti pengajiannya aya konfirmasi heula nya. Pengajian ustaz tiasa ngisi engke pengi misalkan aya konfirmasi. Tapi kalau kematian mah enggak ada malaikat konfirmasi. Ya. Mang atau siap teu acan teu aya. Teu aya konfirmasi heula. Ya, datang secara tiba-tiba. Makanya sebut al-isti'dad liyaumir rahil. Ya, bersiap-siap untuk hari ar-rahil, hari di mana seseorang itu berpindah alam, ya, dari dunia menuju akhirat. Ya, nyimpang heula di barzah. Di barzah, di alam kubur. Nah, kemudian ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ini, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, ini menunjukkan pentingnya istiqomah. Ya, pentingnya menjaga keistiqomahan di dalam beragama. Ya, makanya di dalam hadis sebutkan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah adwamuhu wa in qalla. Amalan yang paling dawam, yang paling konsisten walaupun sedikit. Ya, walaupun sedikit di sini bukan berarti dipahami misalkan penting mah konsisten baik salatnya maghrib unggul, enggak seperti itu ya. Jadi kalau yang wajib ya harus seluruhnya. Kalau yang wajib harus seluruhnya. Jadi jangan punya anggapan kan penting konsisten baik seetik oge, jangan salatna subuh jeung maghrib unggul. Ya, ini tidak boleh seperti itu. Karena amal itu ada amal yang fardu, ada amal yang sunnah. Ya, kalau yang sunnah oke. Maka cari mana amalan yang mungkin kita laksanakan secara konsisten. Misalkan kalau sholat malam, kita bisa konsistennya misalkan sebelum tidur kita sholat witir. Ya itu konsisten misalkan. Nah, jangan misalkan digas, saya pingin benar-benar saya sholat malam dari jam 12 nepikeun ka jam 4. Tapi kan sakali-kalina. Nah, itu tidak konsisten. Jangan sakali-kalina. Tahajud, jam 12 bangun, wudu. Kemudian saya kan belum banyak hafalan, udah sambil baca aja. Dari jam 12 sampai jam 4 berarti berapa jam itu? 5? Jam 12. 1, 2, 3, 4 jam. 4 jam bisa tuh 5 juz atau bisa 5 juz atau 4 juz itu. Segitu, gitu kan. Tapi sekali-kalina gitu kan. Nah, jangan seperti itu. Ya, walaupun tadi misalkan sebelum tidur witir 3 rakaat atau 7 rakaat atau 5 rakaat, tapi konsisten, tapi tiap hari itu lebih baik daripada tadi sholat tahajud di jam 12 sampai jam 4 ngan sakali-kalina. Atau misalkan hatam Quran, ya minimal misalkan 2 bulan sekali, tapi rutin daripada misalkan saya mau menghatamkan dalam sebulan 3 kali hatam. Benar bisa sebulan 3 kali hatam,
Tapi kan sakali-kalina kadituna tara di maca Quran. Nah, ini jangan seperti itu. Itu kalau amalan-amalan yang sifatnya sunnah. Tapi kalau amalan wajib, ya maka semuanya harus sama. Ya, semuanya harus sama. Nggak bisa misalkan tadi saya mah sholatnya subuh jeung maghrib atau maghrib jeung isya misalkan. Nggak, harus seluruhnya. Ya. Jadi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali ada di atas keislaman. Karena apa? Kalau orang biasa konsisten dengan suatu amalan, ya para ahli tafsir mengambil faidah dari ayat ini, suatu kaidah, man asya ala syai'in mata alaih. Ya, man asya ala syai'in mata alaih. Barang siapa yang dia terbiasa hidup di atas suatu kegiatan, di atas suatu perkara, maka dia akan mati di atas perkara tersebut. Rek kahadean, rek kagorengan. Ya, mau itu kebaikan atau keburukan, kalau orang terbiasa melakukan seperti itu, ada kemungkinan besar dia matinya dalam keadaan seperti itu. Nah, yang rutin goes, banyak juga yang mati sedang goes. Ya, goes sendiri mubah sih, boleh-boleh saja, bukan perkara yang haram. Tapi banyak kebuktian ya orang mati ketika goes. Ya, serangan jantung. Ya, karena capek teuing, bisa jadi seperti itu. Atau yang hobinya nepak, ya, badminton. Ya, badminton, hobinya badminton. Banyak juga kejadian yang mati sedang badminton. Yang hobinya futsal, ya. Ada juga banyak juga yang mati ketika sedang futsal, seperti itu. Nah, demikian juga yang dia ahli masjid, banyak juga yang mati ketika dia di masjid ketika sholat atau ketika melakukan amal soleh lainnya. Nah, ini penting ya, kita menjaga keistiqomahan. Nah, tadi ya qad aflaha man aslam. Bahagia ya, beruntung orang yang berislam. Asal apa? Asal dia betul-betul dalam berislam, bukan hanya sekedar formalitas, tapi betul-betul dia berpegang teguh dengan keislaman. Ustaz Teguh disinggung wae ngarananya. Nah, kemudian yang kedua, ya, jadi orang yang sukses atau beruntung, ya, waruziqa kafafan, ya, dia diberi rizki oleh Allah dengan rizki yang cukup, lain banyak tapi cukup. Nah, karena ngaranna cukup mah bisa banyak, ya cukup artinya. Mungkin banyak, mungkin juga tidak banyak tapi cukup. Dan yang banyak belum tentu cukup. Ya, saeutik mahi lobanya nyesa berkah, gitu kan. Berkah. Waruziqa kafafan. Ya, diberi rezeki yang cukup. Ya, tentu rezeki yang halal. Dan tentu itu adalah perkara yang selalu kita minta, dianjurkan kita minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada di antara doa atau zikir pagi dan petang apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Minta apa? Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Nah, dan sebab dilancarkan rezeki adalah ketakwaan. Ya. Sebab dilancarkan rezeki adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sebab dilancarkan rezeki adalah taubat, ya. Banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti sebaliknya, sebab syaratna rezeki lawan dari ketakwaan, ya, maksiat dan perbuatan dosa. Nah, Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Nuh alaihissalam, faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal
wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kemudian aku berkata kepada kaumku, istaghfiru rabbakum. Hendaklah kalian memohon ampun kepada Tuhan kalian, kepada Allah. Jadi jangan terus-terusan di atas perbuatan dosa, jangan terus-terusan di atas kemusyrikan, kekafiran. Ayo tobat, masuk Islam. Ucapkan kalimat la ilaha illallah, amalkan tauhid. Nah, kemudian mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffar. Sesungguhnya Allah Ghaffar, Maha pengampun. Ya, Maha pemberi maghfirah. Nah, arti dari maghfirah adalah as-satr. Ya. Ditutup. Jadi dosa itu ditutup. Jadi kalau kita mendapatkan ampunan Allah, berarti maksudnya mendapat maghfirah, artinya dosa kita ditutup. Kemudian selain ditutup, kita akan dilindungi dari efek dosa tersebut. Itu makna maghfirah. Diambil dari kata mighfar. Mighfar itu helm dalam pertempuran untuk supaya menghalangi dari pukulan pedang yang terbuat dari besi. Nah, itu maghfirah diambil dari kata mighfar. Sehingga makna dari maghfirah adalah kita dosanya ditutupi oleh Allah, kemudian kita dilindungi dari efek buruk, dampak buruk dari dosa tersebut. Nah, maka mintalah maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffara. Karena sungguh Allah Maha pemberi maghfirah. Nah, kemudian setelah itu apa? Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan yang deras, hujan yang berkah. Karena secara asal hujan itu adalah keberkahan. Karena sumber kehidupan. Cuman masalahnya karena kita tidak bisa menjaga lingkungan, hujan jadi musibah, panas jadi musibah, hujan jadi musibah. Ya. Kemarau musibah, kurang cai, ripuh kurang cai. Tapi kalau bating cai jadi musibah. Terlalu banyak air juga jadi musibah. Nah, berarti harus meminta kepada hujan yang berkah, hujan yang menjadi kebaikan, bukan hujan yang menjadi malapetaka atau bencana. Ya, yursilis sama alaikum midrara. Wa yumdidukum bi amwal, dan Allah akan memberikan kepada kalian amwal, harta, wa banin, dan anak. Ya, wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Allah akan memberikan untukmu kebun-kebun dan sungai-sungai. Itu semua apa? Di antara sumber-sumber rizki, sumber-sumber ketahanan pangan. Ya, sumber-sumber ketahanan pangan. Hujan, ya kan? SDM kan, anak itu jadi SDM, ya. Kemudian kebun, kemudian sungai, ya kan. Itu impian mungkin orang di zaman sekarang punya rumah di kampung, ya. Aya kebun, aya sungai mengalir gitu kan. Itu impian banget ya. Damai, tenang gitu, tidak berisik dengan hiruk pikuk. Ya. Nah, kemudian selanjutnya, ya, waruziqa kafafan. Ya, tadi diberi rezeki yang cukup, ya, rezeki yang halal, rezeki yang baik. Tentu kita jemput rezeki tersebut dengan sebab-sebab yang baik, dengan sebab-sebab yang tidak bertentangan dengan syariat. Nah, kemudian yang ketiga, waqannahu Allahu bima atahu. Ini penting ini. Ya, orang yang beruntung itu orang yang Allah berikan kepadanya hati yang qanaah. Allah berikan kepadanya hati yang qanaah. Qanaah itu ya menerima dengan lapang dada apa yang Allah berikan kepada dia. Ya. Menerima dengan lapang dada apa yang Allah berikan kepada dia, kemudian dia bersyukur. Nah, atas hal tersebut. Nah, orang yang tidak qanaah, kalau kata orang tua dulu apa? Orang nu panas baranan. Ya. Apal tuh panas baranan apa? Hah?
Antum anak Gen Z atau milenial atau hah? Ada yang tahu panas baranan, Bu? Hah? Panas baranan itu jadi ya tidak qanaah. Jadi kita misalkan dapat sesuatu, kemudian orang lain dapat lebih, nah kita tidak qanaah dengan apa yang kita miliki, kemudian ingin yang orang lain. Nah, taib. Nah itu. Dan sekarang banyak sebab-sebab seperti itu. Ya, diantaranya apa? Kalau hidup circle-circlean, ya, gaya sosialita kan gitunya, kayak masing-masing apa bawa pencapaian. Ya. Nanti itu menyebabkan tidak qanaah. Nah, itu menyebabkan tidak qanaah, ya kan? Kumpul di hiji tempat, nu hiji misalkan outfit sebenarnya bawa outfitnya naon gitunya. Nu hiji naon gitu kan. Nah, jadi Pak alus-alus. Nah, itu penyebab tidak qanaah. Ya. Jadi hindarilah perkumpulan-perkumpulan anu siga kitu, teu manfaat. Ya, dan secara asal yang namanya ibu-ibu waqarna fi buyutikunna. Diam di rumah itu lebih selamat. Adapun mau misalkan ada kegiatan yang positif. Ya, kegiatan yang positif. Adapun kegiatan-kegiatan yang bisa memicu ketidakqanaahan itu hindari. Nah, karena apa? Dari ketidakqanaahan tersebut nanti akan berdampak kepada yang lainnya. Nah, angkena banyak nuntut berlebih kepada suaminya. Ketika dituntut berlebih, ujung-ujungnya apa? Pasea. Ya. Rumah yang harusnya menjadi tempat yang tentram, baiti jannati, menjadi baiti nari. Ya. Rumahku adalah nerakaku. Suaminya tebetah di rumah. Nah. Ya. Di luar pusing, ka imah tambah pusing. Akhirnya dia cari tempat tenang yang lain. Ya, untung terbunuh diri oge. Untung terbunuh diri oge. Nah, jadi maka beruntung orang yang Allah berikan kepadanya sifat qanaah. Ya, sifat qanaah. Nah, itu kesuksesan di dunia itu seperti itu. Ya. Jadi menjalankan agama yang dengan baik, yaitu berislam dengan baik, kemudian dapat rezeki yang cukup, ya, serta qanaah. Makanya Nabi alaihissalam ada di dalam doa-doanya, diantaranya apa? Berlindung dari kefakiran. Ya, berlindung dari kefakiran. Ya, walaupun ada hadis yang dhaif yang mengatakan, bahkan itu bukan hadis, ya. Kadal fakru yakfur. Ya, hampir-hampir kefakiran ini menghantarkan kepada kekafiran. Ya, realitanya iya bisa seperti itu. Orang frustasi dengan kekurangan, akhirnya dia ambil jalan pintas, bahkan bisa jadi dia melakukan hal-hal yang kekufuran. Kan banyak sekarang yang muncul misalkan tulisan-tulisan baik di Facebook atau di Instagram atau di manapun ada tulisan misalkan kalau kamu disuruh milih, ya, duit 2 miliar atau pindah agama. Nah, ada yang mengatakan saya lebih baik 2 miliar, itu realita. Ya. Efek dari apa? Kefakiran. Dan kafir jelas kalau seperti itu. Ya, dia kalau ditanya misalkan kamu milih mana? Milih murtad atau milih 2 miliar atau milih 2 triliun? Ah, saya mah milih 2 triliun. Otomatis dia kafir, dia murtad dari Islam. Seperti itu. Ya, bahaya. Ya, makanya tadi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah hidayah. Ya, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk, wa tuqa. Kemudian ketakwaan, wal afaf. Kemudian afaf, sikap menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal ghina, dan minta kecukupan sebagaimana Nabi alaihi wasallam berlindung dari kekufuran dan kefakiran. Nah, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya, di antara doa pagi dan petang, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr.
wa a'udzubika min azabil qabr. Ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekafiran dan kefakiran. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min azabil qabr, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Nah, ini saja mungkin yang bisa disampaikan ya. Sisa waktu ada tanya jawab, silakan, ada sekitar 15 menit sampai setengah 11. Ya. Mangga, silahkan. Ya, kalau tidak ada cukup berarti. Ya, cukuplah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.